dalam ibadah sekolah minggu di udara bersama Kak Vita, Tante Emma, dan Kril. Kril. Apa kabarnya adik-adik semua? Baik dong. Baik dong, kami selalu berdoa adik-adik semua terus dalam keadaan sehat, semangat belajarnya, dan pastinya diberkati Tuhan selalu. Amin. Nah adik-adik sudah siap ya semuanya? Kak Vita mau cek nih, are you ready? Yes, I'm ready. Sekali lagi lebih semangat ya. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, mantap. Nah, sekarang siapkan hatimu. Kita mulai ibadah kita. Kita mulai dalam doa ya. Yuk, kita doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, kasih setiamu, kebaikan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau siap Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk bersuka cita, untuk bersorak-sorai, dan juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dan kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami setiap harinya. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang manis, anak-anak yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semua siap memuji Tuhan? Siap. Iya, kita mau nyanyi lagu yang sudah pernah dinyanyikan ya. Jadi nyanyinya harus pakai gerakan dan semangat. Oke, ayo Kak. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Lagi dari awal Kak. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang, dia bangkit dan menang. Dia bangkit dan menang. Sekali lagi. Dia bangkit dan menang. Siapa yang bangkit dan menang? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pastinya. Kita masih muji Tuhan ya adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya.
Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun, haleluya. Haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Oke adik-adik, siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ya. Silakan Tante Emma. Oke, selamat pagi adik-adik. Sepertinya adik-adik sudah siap untuk mau mendengarkan cerita pada hari ini. Nah, Tante mau ingatkan bahwa tanggal 4 April yang lalu, Tante sudah ceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Dan hari ini setelah Yesus bangkit dari kematian, hari ini Tante mau ceritakan bahwa setelah Yesus bangkit, Yesus masih hidup 40 hari. Dan selama 40 hari itu apa saja sih yang Tuhan Yesus lakukan? Kita mau lihat bersama-sama ya. Ternyata selama 40 hari itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama-tama, setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan dirinya kepada seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Siapa itu Tante Maria Magdalena? Maria Magdalena adalah orang biasa seperti kita, seperti adik-adik semua. Tapi ternyata Maria Magdalena itu sudah mengalami mujizat yang luar biasa. Karena Tuhan telah membebaskan Maria Magdalena dari 7 roh jahat. Waduh. Dibebaskan dari 7 roh jahat. Ya. Wah, hebat banget Tuhan Yesus ya Tante. Tuhan Yesus kita hebat. Tuhan Yesus punya kuasa yang besar untuk melakukan hal itu. Dan sejak itu Maria Magdalena sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dan bersama-sama dengan wanita-wanita yang lain, mereka mengikut Yesus kemana saja Yesus pergi. Dan setelah Yesus bangkit pada hari ketiga, pada hari Minggu pagi-pagi benar, Maria Magdalena sudah datang ke kubur Yesus. Karena dia amat mengasihi Yesus dan dia sedih karena Yesus yang dia kasihi sudah mati. Tapi waktu dia sampai di kuburan Yesus, dia amat terkejut karena kubur Yesus sudah kosong. Dia berpikir, wah pasti mayat Yesus sudah dicuri orang. Jadi dia menangis di samping kuburan Yesus. Lalu Yesus datang kepada Maria dan memanggil namanya, Maria. Wah, Tante, itu berarti Yesus tahu dong nama kita. Ya, benar sekali. Yesus tahu nama Kriwil. Yesus tahu hobinya Kriwil, apa kesukaannya. Demikian juga dengan Kak Vita. Apa yang menjadi favoritnya Kak Vita, Tuhan Yesus tahu. Nah, saat itu waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria, Maria yakin benar-benar bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Lalu Maria nggak tinggal diam. Dia langsung pergi mendapatkan murid-murid Yesus yang lain. Dan dia beritahukan, hei saya sudah berjumpa dengan Yesus. Dia sudah bangkit. Nah, itu penampakan Yesus kepada Maria Magdalena. Terus ada lagi Tante? Iya, setelah itu Yesus juga menampakkan diri kepada 2 orang murid yang sedang berjalan menuju ke kota Emmaus. Ceritanya kedua orang murid ini pulang kampung. Nah, kenapa mereka pulang kampung? Ya karena mereka pikir guru mereka yaitu Tuhan Yesus sudah mati, sudah dikuburkan. Jadi
Buat apa mereka lama-lama di Yerusalem? Jadi sementara mereka berjalan ke kota Emmaus, mereka cerita tentang peristiwa penyaliban, tentang peristiwa Yesus dikuburkan, dan juga tentang cerita yang diberikan oleh wanita-wanita yang datang dari kubur. Dan sementara mereka cerita, karena jarak Yerusalem ke Emmaus itu cukup jauh. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Tapi herannya, mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Jadi Yesus tanya, kalian itu cerita tentang apa? Jadi mereka pikir Tuhan Yesus itu orang asing. Mereka tidak kenal. Ya, mereka tidak kenal bahwa orang asing yang mereka pikir itu adalah Yesus sendiri. Nah, cukup aneh ya. Iya, aneh juga ya. Aneh banget, udah ngobrol sepanjang jalan, tapi mereka masih belum sadar bahwa orang asing itu adalah Yesus. Betul sekali. Mereka tidak ngeh ya, mereka tidak sadar bahwa itu adalah Yesus. Waktu mereka sudah dekat dengan kota Emmaus, jadi mereka bilang, Tuhan Yesus ayo mampir di rumah kita. Lalu Tuhan Yesus masuk di rumah mereka dan mereka menyiapkan makan malam roti. Lalu Tuhan Yesus ambil roti, Tuhan Yesus mengucap syukur, lalu Tuhan Yesus memberkati, kemudian Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti itu. Waktu itu dilakukan Yesus, barulah mata mereka melihat bahwa orang asing yang mereka anggap itu ternyata Tuhan Yesus sendiri. Wow, luar biasa. Ya, jadi mereka sangat yakin bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Lalu mereka nggak lama-lama di Emmaus, begitu mereka tahu bahwa yang tadi berjalan sama mereka adalah Tuhan Yesus, cepat-cepat mereka kembali ke Yerusalem. Beritahukan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dan dia sudah ngobrol dengan kita sepanjang jalan waktu mereka menuju ke Emmaus. Nah, setelah itu Terus masih ada lagi? Masih ada lagi. Nah, Yesus menampakkan dirinya kepada 10 orang murid. Kan murid Tuhan Yesus kan ada 12. Iya. Yang satu Yudas kan dia sudah bunuh diri. Iya, dia Nah, kemudian yang satu lagi namanya Thomas. Dia nggak ada di situ waktu itu. Jadi tinggal 10 murid Yesus. Mereka berada dalam satu ruangan yang terkunci rapat. Kenapa mereka ada di ruangan yang terkunci rapat? Karena mereka takut. Mereka takut jangan sampai orang-orang yang menyalibkan Yesus itu datang dan menangkap mereka lagi. Itu sebab mereka kunci pintu rapat-rapat. Lalu Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus bilang kalau hantu kan gak bisa makan. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri, makan roti dan ikan bersama mereka. Lalu Yesus tunjukkan lubang di tangannya yang kena paku, juga yang di lambung yang ditusuk sama tombak. Nah, setelah itu Yesus meninggalkan mereka. Lalu waktu mereka bertemu dengan Thomas, mereka beritahukan cerita kepada Thomas, Thomas kamu rugi deh, sebab kita sudah bertemu dengan Yesus. Yesus datang sendiri bertemu dengan kita. Kamu rugi deh. Lalu Thomas bilang, saya nggak percaya. Kalau saya belum lihat dengan mata kepala saya sendiri. Sebelum saya mencucukkan jari saya di tangan Yesus yang berlobang, saya nggak mau percaya. Astaga, Thomas. Iya. Kenapa sih dia nggak mau percaya ya? Iya. Thomas Iya. ya. Dia bilang dia mau lihat dulu. Terus kira-kira Tuhan dengar nggak Tante apa yang Thomas ucapkan? Ya, bagus sekali. Ternyata Tuhan dengar loh. Apa yang Thomas ucapkan. Kan Thomas bilang, kalau saya belum lihat, saya nggak percaya. Iya. Itu didengar oleh Yesus. Karena 8 hari kemudian, waktu mereka sedang berkumpul dan kali ini Thomas ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain, Tuhan Yesus datang. Lalu Tuhan Yesus langsung berkata kepada Thomas, Thomas, kamu kan bilang
kamu mau lihat dulu baru percaya. Sekarang taruh tanganmu di lubang, di tanganku yang bekas paku, di lambungku yang ditusuk oleh tombak. Lalu waktu Thomas melihat itu, dia nggak bisa bilang apa-apa. Dia langsung sujud menyembah Yesus dan dia bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia mengakui bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Jadi Yesus bilang, Thomas lain kali jangan bilang melihat dulu baru percaya. Kamu harus percaya saja. Nah, walaupun tidak melihat, kamu harus percaya saja. Kemudian, Tante, masih ada lagi nggak? masih ada lagi. Nah, kali ini Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea. Mencari ikan. Terus emangnya murid Tuhan Yesus itu nelayan? Sebagian besar dari murid-murid Yesus adalah nelayan. Jadi daripada mereka pikir Tuhan Yesus sudah nggak ada bersama-sama mereka, lebih baik mereka pergi kembali ke Danau Galilea untuk cari ikan. Nah, sementara mereka mencari ikan kan biasa pada waktu malam. Iya. Sepanjang malam mereka mencari ikan, mereka nggak dapat satu ekor ikan pun. Waduh, mereka capek, mereka sudah basah juga ya, dan lapar. Iya. Lalu setelah matahari terbit, mereka lihat ada seorang datang di pantai, di tepi pantai. Lalu orang itu berkata kepada murid-murid Yesus, apakah kalian dapat ikan? Mereka bilang, kita nggak dapat ikan satu ekor pun. Lalu orang itu berkata kepada murid-murid Yesus yang di perahu, coba kamu tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapat banyak ikan. Lalu mereka pikir juga, sudah sepanjang malam gak dapat ikan. Tapi orang itu bilang, tebarkan jala sebelah kanan, pasti dapat ikan. Jadi mereka tebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dan apa yang terjadi? Mereka menangkap ikan banyak sekali. Ikannya besar-besar. Jumlahnya 153 ekor ikan. Banyak. Karena begitu banyak ikan yang mereka tangkap sampai teman-teman mereka perahu-perahu yang lain datang menolong. Tapi yang heran, walaupun ikan sebanyak itu, jala mereka tidak robek loh. Wow, Luar biasa ya. Iya. Jadi mereka langsung yakin bahwa yang menyuruh mereka itu pasti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pernah melakukan itu juga sebelumnya kan kepada mereka. Jadi mereka ingat pasti itu Tuhan Yesus. Jadi mereka cepat-cepat pergi ke pantai. Waktu mereka sampai di pantai, mereka lihat Tuhan Yesus sudah sediakan api dan ada ikan bakar di atas itu dan juga roti panggang. Wow. Lalu Tuhan Yesus bilang, bawa beberapa ekor ikan yang kamu tangkap, kita makan sama-sama. Wow. Asik dong, sarapan paginya ya. pakai roti dan ikan bakar. Jadi ngiler. Jadi ngiler ya. Jadi lapar. Lalu Yesus berbicara banyak kepada murid-murid Yesus pada waktu itu ya. Kemudian Tuhan Yesus juga menampakkan diri Masih ada ya. kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Wow, banyak. Luar biasa. Itu bisa adik-adik baca di 1 Korintus 15 ayat 6. Luar biasa sekali. Iya, luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi pelajaran kita untuk hari ini. Ya, pelajaran kita. Selama 40 hari setelah Yesus bangkit, Yesus sengaja menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada banyak orang yang tadi Tante sudah sebutkan. Tuhan Yesus sengaja menampakkan diri kepada orang-orang tersebut untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dari kematian. Amin. Amin. Ya. Dan Yesus memang sudah disalibkan, mati di atas kayu salib, dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan. Ada juga
orang-orang yang berkata, Yesus nggak bangkit. Mayat Yesus dicuri orang. Mereka ngomong gitu. Aduh, sedih banget ya. Iya, itu tante. Ada juga teman kriwil yang bilang. Terus dia ada juga yang ragu, bilangnya gini. Tuhan Yesus itu nggak disalib, tapi Yudas yang disalib. Aduh. Padahal kalau kita baca dalam firman Tuhan dalam Alkitab ini, dengan jelas-jelas dikatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus yang disalibkan sudah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Yesus mati, dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Yesus sudah bangkit. Nah, pengorbanan Yesus di kayu salib, kalau tanpa kebangkitan Yesus, semua pengorbanan itu sia-sia. Jadi kita perlu bersyukur karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Nah, tante mau agar adik-adik semua percaya, tidak ragu lagi bahwa Yesus memang telah disalibkan untuk menanggung dosa kita. Yesus telah mati, dikuburkan, namun pada hari yang ketiga Yesus telah bangkit dengan kemenangan yang luar biasa. Maut telah dikalahkan, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan ya. Maut telah dikalahkan, Yesus sudah bangkit dengan kemenangan. Dan Yesus sekarang ada di surga. Nanti kita akan rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis ya. Jadi adik-adik ikuti lagi ya acara sekolah minggu di udara pada hari Kamis nanti ya. Jangan sampai ketinggalan. Ya, oke. Wah, keren banget ya Tuhan Yesus, Kak. Nah, kita mau main game. Main game. Asik. Games lagi. Gamesnya ada Bible Pop Up. Nah, contohnya dan soalnya ada di video ini. Saksikan ya. Guys, hari ini kita mau main game. Apa tuh gamenya, Kriwil? Kita mau main games Bible Pop Up. Tapi gimana tuh, Kak? Nah, jadi dalam games Bible Pop Up ini kami akan memperagakan adegan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri ke beberapa orang setelah kebangkitannya. Nah, adik-adik harus simak baik-baik video-video berikut ini. Kemudian adik-adik harus tebak siapa saja tokoh-tokohnya. Tebaknya itu melalui video. Jadi teman-teman buat video jawaban dan dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Biar lebih seru lagi. Jadi kalian menonton sambil buat videonya. Dan jangan lupa dijawab ya. Ditunggu. Oke, simak baik-baik videonya ya. Kasiannya, guru kita harus mati, menderita, disalib. Kak, tapi apa itu yang tadi pagi ya yang wanita-wanita itu bilang? Apa ya? Katanya guru kita udah bangkit. Udah bangkit? Iya kan, gak mungkin. Aduh, capek nih. Iya ya. Iya. Emos jauh ya. Iya, jauh banget. Ke Emos nih, ke Emos. Ayo jalan lagi. Waduh, kemana mayatmu, guru? Kenapa tidak ada? Siapa yang mencuri?
gitu teman-teman. Nanti dibuat dalam bentuk video ya. Jawabannya. Iya, jawabannya dalam bentuk video. Dan dikumpulkan ke guru-guru sekolah minggu. Oke? Dikirimkan ke nomor Yang ada di deskripsi. Ya. Oke. Sekarang ayat hafalan. Kriwil. Iya. Dari 1 Korintus 15 ayat 4b sampai 5. panjang sekali ya. Wow. Gak apa-apa, Iya, tapi isinya? Kriwil yakin teman-teman pasti bisa. Kriwil juga bisa ya? Iya. Berarti teman-teman juga bisa. Iya. Oke. Isinya, Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Yesus telah dikuburkan dan pada hari yang ketiga Yesus telah bangkit sesuai dengan kitab suci. Ya, sekali lagi deh ya. Oke. Ya, yuk. 1 Korintus 15 ayat 4b sampai 5. Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Yesus telah dikuburkan dan pada hari yang ketiga Yesus telah bangkit sesuai dengan kitab suci. Pasti bisa. Tante Iya. coba meringkas ayat ini supaya adik-adik yang kecil bisa menghafal ayat ini. Amin. Oke, amin. Sekarang Kita mau nyanyi. nyanyi. Nah, pasti lagu ini adik-adik semua sudah tahu ya. Iya. Lagu ini. Lagu ini mengatakan Percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Hore! Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Hore! Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, kita akan berdoa mengakhiri acara sekolah minggu di udara. Semua lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami senang karena Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Yesus telah menanggung segala dosa kami di atas kayu salib. Yesus telah mati, Yesus dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Yesus telah bangkit dengan kemenangan yang luar biasa. Maut telah dikalahkan dan itu telah dibuktikan oleh begitu banyak orang sesuai dengan cerita yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya iman percaya kami akan kuat di dalam Tuhan dan yakin bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dari kematian. Terima kasih Yesus, karena Engkau sudah bangkit, maka kami pun akan juga bangkit pada satu hari kelak. Dan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan karena Yesus sudah menang di atas maut. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau mengakhiri acara sekolah minggu ini dan biarlah berkat Tuhan ada di atas
semua adik-adik yang menonton acara sekolah minggu di udara, siapapun yang menyaksikan acara ini, biarlah berkat Tuhan turun ke atas mereka dan biarlah mereka boleh mensyukuri dan berterima kasih karena Yesus yang mereka sembah, Yesus yang mereka percaya benar-benar sudah bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Happy Sunday adik-adik. Oh, kita akan ketemu hari Kamis. Iya. Jangan lupa ya, hari Kamis, hari kenaikan Tuhan Yesus, kita akan ketemu lagi. Amin. Oke, Bye-bye. God bless.